Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mega Suara. Hari ini kita hadir lagi di acara Info UG ya. Bersama Adriana Ruri. Saya sapa dulu juga untuk sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, Kawan Kota Perak, Yogyakarta. Dan Anda juga bisa mendengarkan lewat UG Radio ya, atau streaming di www.megasuara.co.id. Anda juga dapat menyaksikan langsung di MGS TV, UG TV, dan Sangaji TV. Pagi hari ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Ibu Dr. Widya Silvianti Eskom MMSI MIKOM. Beliau adalah Kepala Sistem Development Center Universitas Gunadarma. Dan di sana juga sudah ada Alvin Permadi akan memandu acara Info UG. Halo, selamat pagi Alvin. Selamat pagi Kak Ruri, apa kabar Kak Ruri? Balik ke abang ya Bang Alvin, story gak ada bangnya nih. Aduh. Oke, sehat-sehat ya. Sehat Kak Ruri sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang sedang mendengarkan program Info Gunadarma yang disiarkan di 7 stasiun radio Mega Suara Network dan tentunya melalui UG Radio. Anda yang sedang menyaksikan melalui MGS TV Sukabumi, kemudian Sangaji TV Yogyakarta, dan tentunya melalui UG TV. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Universitas Gunadarma, khususnya tentang penerimaan mahasiswa baru dan fasilitas-fasilitas dan juga apapun informasi seputar Gunadarma. Dan yang kita undang di kesempatan hari ini, beliau ini adalah Kepala Sistem Development Center Universitas Gunadarma. Ada Ibu Dr. Widya Silvianti, Eskom MMSI MIKOM. Ibu Silvi, selalu cerah. Tapi sekarang agak-agak sedikit diet kayaknya. Ini kita akan berbincang-bincang tentang pendaftaran mahasiswa baru. Tapi sebelum pendaftaran kan mahasiswa baru juga harus tahu dong apa itu Gunadarma. Ya udah tahu lah, cuman detailnya mungkin belum tahu. Pertanyaan yang pertama, Ibu Silvi ini adalah sebagai Kepala Sistem Development Center Universitas Gunadarma. Apa hubungannya dengan teman-teman mahasiswa baru dengan jabatan Ibu sebagai Kepala Sistem Development Center? Oke. Baik, pagi. Kami menyapa dulu dengan yang ada di Mega Suara ataupun UGTV dan adik-adik semua. Jadi tadi tanya apa kaitannya gitu ya. Betul. Jadi saya ada di Sistem Development Center yang ada di bawah Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi atau BAPSI. Jadi, ini bagian BAPSI. Ya, bagian dari BAPSI. Jadi BAPSI itu adalah salah satu dari tugas pokoknya itu adalah melakukan layanan terkait dengan teknologi informasi komunikasi untuk Sivitas Akademika Universitas Gunadarma. Berarti dimulai dari
calon mahasiswa baru, mahasiswa ataupun nanti setelah mereka menjadi alumni atau lulusan. Jadi Alumni iya, juga. betul ya. Jadi Oke. seluruh perjalanan mahasiswa Universitas Gunadarma, layanan IT atau layanan terkait teknologi informasi serta inovasi lainnya itu beberapa ada di bawah Biro Administrasi atau BAPSI ini. Bapsi, Begitu. Oke. Bapsi itu selain ada sistem development berarti ada apa aja? Ya, jadi sejalan dengan ada perangkat lunak berarti ada perangkat keras. Jadi ada kaitannya dengan internet. Ya, itu ada Network Operation Center. Oh, iya. Kemudian ada juga kaitan dengan pembelajaran yaitu Learning Center atau e-learning. Oh, Oke, ya. iya. Kemudian ada kaitannya juga dengan bagaimana menginformasikan kepada sivitas akademika mengenai layanan yaitu ada Media and Information Center. Kemudian tadi terkait dengan alumni ada Career Center. Karir. Gitu. Oh, Career Center juga berarti masuk ke bagian Ya, Bu Silvi. bagian dari apa Bapsi dari Oke, ada kepala iya, Bapsi. iya, Ya, iya. oke. Jadi dari awal mereka calon mahasiswa, kemudian melakukan pendaftaran Betul, jadi mahasiswa, betul. wisuda, lulus, jadi Iya, alumni itu alumni, bagian betul. dari situ. Ya, ada layanan Nah, IT-nya. kembali lagi sekarang yang pendaftaran mahasiswa baru. Oke. Kalau sistem development center ada hubungannya nggak dengan pendaftaran mahasiswa baru? Ada. Ada karena tadi tentunya. sudah disebutkan detailnya. Detailnya. Oke. Jadi kami di Sistem Development Center ya untuk layanan terkait dengan tentunya sistem. Jadi kaitannya salah satunya adalah di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Itu di bawah ibu berarti. Ya, Oh, jadi oke. istilahnya adalah secara sistem, tapi ada tersendiri nanti kaitannya dengan penerimaan mahasiswa barunya. Jadi bagian besarnya ada, bagian terkait ke dalam sistemnya atau perangkat lunaknya, salah satunya adalah biro atau bagian dari Bapsi di SDC ini. Jadi Oke. sebenarnya ada lingkup besarnya juga. Tapi di bawah naungan Bapsi. Ya, gitu. di Bapsi itu kaitannya dengan layanan terkait dengan sistemnya. Oh, sistem. Oke, Oh, iya, iya. Karena kan dia harus terkoneksi, dia harus bisa diakses oleh calon mahasiswa baru, begitu. Oke. Nah, si calon mahasiswa baru di Universitas Gunadarma tentunya nanti akan mengakses yang namanya Web, pendaftaran. ya. Jadi satu pendaftaran. aplikasi berbasis web yang ada di alamat pendaftaran.gunadarma.ac.id karena ini Oke. tahun 2006 ke 2026. Tapi secara otomatis akan didirect ke tahun yang berjalan saat ini. Oh, Jadi, otomatis. ya, jadi cukup adik-adik semua ketik pendaftaran mahasiswa baru, ketik pendaftaran.gunadarma.ac.id, maka adik-adik akan diarahkan ke 2026. Oke. Oh, jadi memang sih karena di belakangnya suka ada ya slash Ya, 2025 ya, slash 2000. kan. Tapi kalau sekarang langsung otomatis Ya, ke sana. setiap tahun secara otomatis mengikuti tahun berjalan dibukanya pendaftaran tersebut. Oh iya, Nah, nggak mungkin mereka daftar di 2024 gitu ya. Artinya Ya, secara betul, otomatis, secara jangan otomatis, khawatir gitu ya, ya. oke. Oke, sekarang misalnya mereka melakukan pendaftaran melalui website. Ada juga yang datang langsung ke beberapa kampus. Iya. Sejak 2 Februari kemarin sudah dibuka. Betul sekali. Sejak 2 Februari Betul. secara online sudah dibuka. Sudah dibuka. Kalau boleh tahu Bu Silvi, Betul. karena Bu Silvi kan membawahi juga pendaftarannya. Bagaimana respon pada saat dibuka, sejak dibuka tanggal 2 Februari? Ya, respon mungkin sudah dimulai karena kan di bagian dari penerimaan mahasiswa baru ini selalu ada atau kita ada yang namanya teman-teman semua ada di bagian yang namanya live chat. Jadi sebelum ini dibuka juga sudah antusiasmenya sudah ada. Kapan dibuka begitu. Oh, di live chat itu. Ya, Oke. jadi live chat itu akan online. Jadi namanya kita menerima secara online, maka secara konsekuensi juga kita harus bisa memberikan jawaban secara cepat begitu ya, tepat dan cepat. Jadi sudah ada antusiasmenya bahwa mereka menunggu proses pendaftarannya yang kita buka di 2 Februari 2026. Alhamdulillah. Oke. Ya. Live chat yang disediakan, saya lihat dulu Ya, websitenya. Jadi semua ciri dari Universitas Gunadarma untuk layanan-layanan IT-nya kami untuk bisa mempercepat proses itu ada yang namanya live chat. Jadi istilahnya mungkin kalau ada secara fisik kan
CS juga ada customer Oh. service gitu ya. Tapi kalau supaya digital, artinya supaya terlayani mahasiswa atau sekarang ini kan calon mahasiswa tidak perlu datang langsung, ditanyakan dulu. Nanti kalau sudah yakin mau melihat kampus dan sebagainya, silakan datang. Begitu. Oke. Berarti live chat ini bukan robot. Ya bukan, ada Oh orangnya. Ada yang standby. Ada yang stay. Tapi kita juga menyediakan satu bentuk formulasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab secara umum. Jadi ada botnya Ya, juga ya, bisa. ya, 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 ya. Kalau boleh tahu sejak dibuka tanggal 2 Februari pendaftaran di live chat ini apa yang paling banyak ditanya? Paling banyak yang ditanyakan adalah kaitannya biasanya prodi, program studi Oke. gitu ya. Kemudian lokasinya di mana. Oh, Nah, iya. kalau untuk hal-hal yang terkait informasi secara umum itu calon mahasiswa baru biasanya secara jelas bisa melihat di beberapa FAQ bisa, beberapa informasi. Kemudian kaitannya tadi menambahi misalnya ini nanti pengumumannya atau nanti akan bisa isi rapotnya, jalurnya apa saja dan sebagainya, itu banyak ditanya juga. Ya, Jadi ya, misalnya, saya dari jurusan IPA, saya dari jurusan IPS, saya dari jurusan yang apa istilahnya sekarang tuh kurikulumnya bukan kurikulum IPA IPS, itu bagaimana? Nah itu jadi kebingungan-kebingungan itu bisa langsung dijawab oleh teman-teman di live chat tadi. Oke, untuk live chat ini ada syarat nggak? Misalnya dia harus daftar dulu atau Tidak oh langsung nggak, otomatis, langsung bisa ya? tapi untuk mempermudah percakapan biasanya kami meminta untuk nama, email, nomor handphone. Jadi misalnya nih malam-malam gitu kan ya, biasanya kan ini pasti ada jamnya, tapi secara umum kalau mereka akan menanyakan di luar misalnya ada calon mahasiswa baru, nah itu kalau memang tidak ada yang menangani akan sampai ke email. Nanti emailnya akan bisa dijawab secara langsung. Iyalah, anak buah Bu Silvi juga kan manusia, buah enggak Universitas Sunarmaya. enggak boleh sampai begadang ya. Artinya live chat itu memang benar-benar Benar, real human. didedikasikan, ya. Jadi Jadi kalau sel- misalnya ada yang malam-malam ditampung ke email. Betul, ke gitu email ya. dulu. Jadi Oke. tidak hanya live chat, semua media komunikasi, semua channel juga dibuka. Dibuka. Ya. Oke. Sekali lagi, respon tadi udah melalui Sudah. live chat. Kemudian Baik, pas antusiasme. dibuka 2 Februari juga sudah. Apakah sudah ada yang melakukan pendaftaran? Iya, sudah melakukan Sudah pendaftaran. melakukan Jadi pendaftaran. prosesnya sudah mereka lakukan dan mereka sedang dalam proses untuk misalnya setelah hasil ini, wah ya, mereka akan dinyatakan sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma. Jadi mungkin adik-adik semua bisa melihat bagaimana alurnya gitu Oh, ya. iya, Jadi iya, di iya. halaman pendaftaran itu ada alurnya, mulai dari pendaftaran sampai bagaimana nanti mereka dinyatakan sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma. Oke, yang ini ya Bu, yang proses Iya, pendaftaran betul. mahasiswa Ya, baru betul, jalur secara online. online, betul. Oke. Ini kan Februari, tanggal 2 dibuka. Iya. Kemudian perkuliahan kalau nggak salah, saya nggak hafal kalender, mungkin diprediksi. September biasanya, September. betul. Oke. Februari, Maret, April, Mei. Ini kan masih jauh sampai Masih September. panjang, ya. Kenapa Gunadarma melakukan pendaftaran itu sudah dimulai di Februari? Ya. Dan ternyata juga responnya bagus gitu ya. Jadi proses-proses pendaftaran itu biasanya memang dilakukan di awal-awal ya. Jadi artinya untuk supaya calon mahasiswa itu sudah bisa mungkin wah saya sudah yakin nih mendapatkan tempat di universitas sesuai dengan kualifikasi yang mereka inginkan ataupun peminatannya mereka inginkan begitu. Jadi artinya mereka sudah mendapat mungkin mereka sudah melihat satu bentuk dari Universitas Gunadarma itu inovasinya seperti apa, atau mungkin kan ada yang kakaknya, omnya, tantenya, bapaknya itu kan secara ini ya, jadi alhamdulillah Informasi itu bisa diakses secara bebas ya Bu ya. Betul. Jadi jangan sampai Tertinggal, kata iya. orang, nah, mendingan lihat sendiri gitu ya Betul, websitenya. betul sekali. Oke, itu adalah pendaftaran yang sudah dibuka sejak Februari Iya. dan September sudah dimulai. Betul. Yang jadi pertanyaan, mereka ini kan masih kelas 3 kalau SMA, SMK. Ijazah belum keluar, Oke. kelulusan juga belum keluar, Oke. nilai NEM sekarang apa ya? Pokoknya yang begitu itu kan UN. belum Ya. UN. Nah, itu menjadi syarat nggak pada saat melakukan pendaftaran? Karena kan ini masih proses belajar nih Bu ya. Intinya kalau adik-adik semua sekarang gitu ya di lulusan yang tadi Pak Alvin bilang kan belum ada Ijazah, kelulusan, iya. belum ada ijazah. Jadi untuk jalur pendaftarannya bisa menggunakan raport semester 4 dan 5 Oke. ya. Jadi itu di kelas mereka kelas 11 ya dan 11 ya, oke. 12 kemarin terakhir. Kemudian
bisa juga di jalur tes online. Jadi kami juga ada jalur tes online gitu. Jadi jangan khawatir nanti bagaimana kalau misalnya adik-adik semua sudah dinyatakan diterima di Universitas Dharma, kemudian sudah melakukan satu proses lanjutannya mau daftar ulang tadi belum ada ijazah. Oke, ijazahnya bisa dilakukan disusulkan kemudian karena nantinya misalnya kalau nanti kan kira-kira mereka akan ujian akhir atau mendapatkan yang namanya surat tanda lulus, nah itu juga bisa dilakukan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu menunggu dulu proses itu atau ijazah itu sampai di tangan adik-adik semua. Yang daftar ulang sudah ada juga, Bu? Oke, masih di dalam proses. Dalam Jadi proses. karena ini baru di 2 Februari kemarin. Kalau misalnya, karena kan biasanya sudah ikut seleksi nilai rapot atau Betul. juga ujian online. Iya. Diterima lah, kemudian juga mereka melakukan pendaftaran ulang dan lain sebagainya. Udah beres lah. Betul. Yang sudah melakukan daftar ulang ini menunggu September lama. Apa yang akan mereka dapatkan? Iya. Jadi secara umum apa yang akan mereka dapatkan prosesnya kan masih ada di 1. Mereka akan melalui proses yang namanya pengenalan kampus ya, PKKMB. Ya, jadi mereka ada satu proses, ada satu yang dinyatakan sebagai nanti mereka adalah mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Jadi ada yang namanya PKKMB. Kemudian tentunya sebelum tadi mereka bisa daftar ulang ada proses tes dan sebagainya, itu silahkan dilihat oleh Camaba apa saja persyaratannya. Kemudian nanti kan lama ya gitu ya. Jadi adik-adik semua nanti bisa mendapatkan namanya percepatan untuk layanan terkait untuk 1. Biasanya kalau mahasiswa itu kan punya identitas ya, NPM, nomor pokok mahasiswanya, kemudian disertai dengan kartu tanda mahasiswanya. Jadi nanti adik-adik sudah mendapat pengakuan bahwa adik-adik sudah dinyatakan sebagai mahasiswa Universitas Dharma. Mungkin secara digital rencananya. Oke. Jadi adik-adik sudah dapatkan nomor pokok mahasiswanya NPM tadi kalau di Universitas Dharma. Kemudian nanti berarti adik-adik bisa mendapatkan fasilitas untuk melakukan aktivasi dari student site atau akun digital lokernya. Nah, di sana nanti adik-adik bisa direncanakan ada kegiatan terkait nanti seminar dan sebagainya bisa adik-adik ikuti. Jadi waktunya bisa digunakan seoptimal mungkin oleh adik-adik semua. Tapi syaratnya mereka sudah punya betul, sudah melakukan proses daftar ulang. Oke, baru bisa mengikuti seminar dan kegiatan-kegiatan lain. Perencanaannya ada percepatan ke arah ke depan. Oke, baik. Itu. Jadi adik-adik sudah nyatakan, oh saya udah mahasiswa nih. Ingat jadi, maha ya, bukan siswa lagi. Siswa, nanti maha. Harus ada perubahan yang signifikan. Baik Bu Silvi, nanti kita lanjut, kita harus break dulu karena kita punya informasi dari teman-teman Mega Suara Network ya. Baik pemirsa dan juga pendengar, saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini. Lagi di Info UG, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan narasumber yaitu Dr. Widya Silvianti Eskom MMSI MIKOM. Beliau adalah Kepala Sistem Development Center Universitas Gunadarma. Oke, silakan untuk Alvin. Di Bogor, dan terima kasih juga untuk teman-teman di Radio Mega Suara Network yang masih tetap setia dalam program Info Gunadarma untuk kesempatan hari ini, termasuk untuk Anda yang mendengarkan melalui UG Radio. Anda juga yang sedang menyaksikan di MGS TV Sukabumi, Sangaji TV Yogyakarta, dan tentunya melalui UG TV. Kita masih bersama Ibu Dr. Widya Silvianti Eskom MMSI MIKOM. Dan kami informasikan bahwasannya hari ini ada pengukuhan guru besar tetap Universitas Gunadarma. Ada 3 guru besar, Profesor Dr. Raffi Ahmad Salim MSc, bidang kepakarannya adalah Matematika Rekayasa Informatika. Kemudian ada Profesor Dr. Hustinawati Eskom MMSI MIKOM. Beliau ini adalah bidang kepakarannya Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis. Kemudian juga ada Profesor Dr. Nur Sultan Salahuddin Eskom MT,
Bidang kepakarannya adalah teknologi rekayasa komputer. Dan selain itu juga ada pelantikan dan angkat sumpah dokter periode ke-7 tahun 2026 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Hari ini di Auditorium Kampus F8 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Baik, kita kembali berbincang-bincang dengan Ibu Silvi. Bu Silvi, saya masih ingat betul bahwasannya Universitas Gunadarma ini adalah kampus yang berbasis IT. Kemudian di tahun 2025 kemarin dan juga 2026 menggaungkan bahwasannya program studi unggulan selain berbasis teknologi, Gunadarma juga berbasis bisnis, kemudian juga industri. Ini adalah tentunya sesuai dengan moto atau slogan Universitas Gunadarma adalah membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Artinya masa depan diraih saat ini. Nah, ini khusus nih untuk teman-teman calon mahasiswa baru. Apa makna daripada masa depan diraih saat ini? Ya, jadi artinya masa depan itu kan nanti gitu ya. Jadi kalau untuk adik-adik calon mahasiswa menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma, saat ini sudah melakukan proses menjadi calon mahasiswa baru, berarti adik-adik semua sudah menggenggam masa depan. Betul. Saat ini. Jadi artinya ke depannya nanti adik-adik mungkin kan beda-beda profesi yang diinginkan, gitu kan, profesi yang diminati. Masa depannya sudah ada nih. Boleh tahu bocoran dari Bu Silvi nih. Ini masih banyak. Ada 53 program studi loh Bu di Gunadarma. Ya, jadi banyak sekali. Ada bocoran nggak yang mungkin bisa diterawang? Ya, terawang. Sesuai zaman lah Bu ya. Iya, menurut Bu sesuai Silvi, zaman. apa yang harus mereka tentukan untuk memilih dari 53 program studi yang ada di Gunadarma ini? Tentunya peminatannya ya. Jadi artinya apa yang mereka apa yang nanti sebagai adik-adik ini ingin kuasai, atau misalnya ada juga kan IPA tapi dia ingin mengambil komunikasi, gitu kan, bisa begitu ya. Oh, iya. Karena mungkin trennya saat ini kan broadcasting, betul ya, Iya, multimedia, grafis, dengan adanya teknologi AI, begitu kan? Ya. Atau mungkin malah diminati oleh jurusan-jurusan yang kayaknya saya minat AI, ya. Tapi saya dari IPS, bagaimana ya, begitu kan? Nah, jangan khawatir adik-adik semua, karena di kami kurikulumnya gitu ya, itu ada kurikulum yang namanya kaitannya dengan istilahnya kurikulum unggulan. Jadi mata kuliahnya sudah dilakukan formulasi oleh setiap program studinya. Ada mata kuliah yang kaitannya dengan mata kuliah istilahnya team teaching atau mata kuliah unggulan. Seperti apa? Nah, adik-adik jadi nanti bisa melakukan, atau adik-adik bisa diajarkan tentunya juga secara mandiri untuk bisa mengakses yang namanya superkomputer atau DGX. Mau jurusan program studi humaniora, mau teknologi rekayasa pasti dan sebagainya. Jadi intinya kembali kepada adik-adik ingin ke arah mana, tapi tadi masa depan sudah ada saat ini, sudah disiapkan oleh Universitas Gunadarma. Iya. Menggarisbawahi yang tadi dijelaskan Bu Silvi, bahwasannya kurikulumnya ini memang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu dalam hal salah satunya AI seperti itu ya, tadi ya. betul. Nah, si AI ini tentunya perlu data besar karena kan bisa dari menjadi video, kemudian gambar yang jernih dan lain sebagainya. Memang ada nggak mata kuliah atau pelajaran khusus membahas tentang AI ini? Membahas tentang AI-nya nanti intinya adalah terformulasi atau terangkum di dalam kurikulumnya tadi. Jadi ke arah sananya gitu. Tentunya disesuaikan dengan prodinya. Jadi kalau misalnya kasus di psikologi, itu apa kasusnya kaitannya? Kemudian di komunikasi, di ekonomi, itu kan tentu harus berbeda dengan kasus-kasus yang ada di misalnya sistem informasi, informatika, teknik lainnya gitu. Jadi setiap prodi sudah menyiapkan begitu. Jadi intinya tadi masa depan diraih saat ini ya seperti itu. Betul. Si AI ini adalah mengolah data yang cukup besar. Dan Bu Silvi juga tadi sudah menjelaskan bahwasannya AI ini berbasis daripada superkomputer yang mengolah data itu ya Bu ya, superkomputer yang ada di Gunadarma. Nah,
Kalau misalnya ada calon mahasiswa nih daftar ke Gunadarma, dia pengen belajar IT, tapi ternyata dia masuk program studi lain, komunikasi lah misalnya contohnya. Apakah mereka juga berkesempatan untuk menyentuh dan menggunakan yang superkomputer itu? Ya, dapat kesempatan. Jadi Dapat kurikulumnya kesempatan. sudah dilakukan formulasi sedemikian Walaupun bukan komputer iya, jurusan. humaniora, betul. Oke. Iya, jadi mereka akan mendapatkan mata kuliah yang tadi namanya mata kuliah yang diampu oleh dosen yang sifatnya adalah tim teaching, kemudian praktikumnya adalah mengakses DigiX tadi dan juga bisa dilakukan pembelajarannya melalui UGTV tadi. Ya, jadi sinerginya semua kemana? Yang Ya. tim teaching itu ya, Bu? Ya, betul sekali. Berarti kalau ada tim teaching itu kan misalnya membahas tentang perkembangan teknologi, terutama IT. Betul. Berarti si calon mahasiswa yang lain juga boleh nonton untuk mengakses. Betul, nonton Oke. artinya mempelajarinya Mempelajari ya. terbuka kan karena Iya, di iya. UGTV, tapi dikhususkan untuk mahasiswa yang mendapatkan jadwal. Jadi ada jadwalnya, ada jadwal kuliahnya gitu. Jadi itu namanya. iya, Jadi iya. kurikulumnya sudah diformulasi sedemikian rupa. Saya tertarik dengan BAPS ini, salah satunya adalah yang mengelola atau mengembangkan e-learning. Oke, ini sedikit Iya, membahas juga betul. ya. Sekarang ini kalau boleh dibilang bahwasannya yang kerja ini kan ada istilahnya WFH, kemudian WFA. Betul, Ada yang work from anywhere, ada from home, tapi mereka Ya. tetap bekerja secara online. betul. Kalau Gunadarma, apakah ada rencana untuk mengembangkan bahwasannya pembelajaran dengan sistem online? Sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, Sudah. seperti virtual class, Betul. Google Meet atau apa dan lain sebagainya. Iya. Itu kan presentasinya masih. Di 2026 ini apa rencananya nih, Bu? Apakah masih akan tetap hybrid? Apakah 100% online? Perencanaan nanti tentunya disesuaikan dengan kebijakan yang ada di Universitas Gunadarma tentunya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan adik-adik semua artinya bisa mendapatkan kesempatan yang demikian besar untuk bisa tadi. Mau adik-adik nanti secara luring ataupun secara daring, fasilitasnya ataupun inovasinya akan bisa adik-adik istilahnya kerjakan atau adik-adik bisa berinteraksi. Jadi tadi V-Class, ada mata kuliah yang nanti akan bisa adik-adik lakukan secara daring. Seperti atau itu V-Class itu kan mungkin adik-adik, anak-anak zaman sekarang mungkin bukan hal yang aneh lagi Iya, tadi iya. kan, work from anywhere tadi. Oke. Jadi artinya walaupun adik-adik tidak berhadapan langsung dengan perangkatnya, tapi adik-adik bisa mendapatkan pengetahuan, adik-adik bisa mendapatkan peningkatan pengalamannya. Jadi itu kan tujuan dari pembelajaran. Iya, iya, iya. Kalau 100% online, aduh kasihan juga ya. Oh, Karena tidak, nggak tetap kerasa. Iya. mereka ada ya. Iya, tapi saya sangat setuju dan saya sangat angkat topi untuk masalah pendaftaran online. Dulu kan nggak kepikiran ya, Bu ya. Dulu ini Iya, kan, eranya karena ya. eranya memang. Iya. Ini adalah salah satu teknologi juga yang boleh dibilang kebayang dong, Bu, orang Sumatera, orang Aceh, orang Ya, itu kan kalau memang. datang ke sini gitu kan, Iya, betul. itu pun bisa dilakukan online kan? Bisa dilakukan online. Jadi antusiasmenya dari luar Jabodetabek artinya yang tidak mereka bisa sewaktu-waktu melangkahkan kaki langsung itu bisa mereka akses terlebih dahulu secara online dan antusiasmenya cukup tinggi. Jadi artinya ada mereka ke sana ya. Jadi ya saya mungkin berkira-kira gitu ya di live chat tadi kasus-kasusnya. Oh, saya soalnya di daerah Sulawesi, saya di daerah Sumatera. Kak, tolong ini, seperti apa ya caranya? Nah, itu kan ternyata mereka kita lihat banyak sekali antusiasme yang mereka lakukan karena tadi jangkauannya lebih Iya, lebih luas cepat, lagi, lebih luas cepat, iya. seperti itu. Oke, kalau kebanyakan dari teman-teman luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan itu ada juga. Ada dari Papua juga ada. Papua ada? Ada. Saya punya mahasiswa ada dari sana. Jadi memang antusiasmenya memang mereka dan semangat mereka belajar itu kan Iya. artinya berdasarkan positif atau tadi Universitas Gunadarma bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik semua. Papua juga. Iya ada. Jadi luas sekali jangkauannya. Oke, ada nggak kesempatan dari Universitas Gunadarma bagi mereka nih calon mahasiswa baru yang mendaftar ke Gunadarma? Kan tadi juga ada satu jalur pendaftaran ini adalah pendaftaran melalui beasiswa. Oh, Oke. oke. Ya, Tapi itu kita lupakan. Kalau misalnya mereka masuk nih ke Gunadarma, tidak jalur beasiswa,
ada nggak kesempatan kayak ibu tadi yang orang Papua gitu kan? Ada nggak kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan beasiswa? Oh, kalau untuk beasiswa nanti ada formulasinya atau jalurnya yang juga mungkin bisa diinformasikan oleh bagian-bagian yang terkait. Jadi untuk di pendaftaran Gunadarma saja, adik-adik semua juga sudah mendapat yang namanya istilahnya potongan beasiswanya tadi. Jadi artinya kaitannya tadi kan jalur raport, jalur tes online. Nanti adik-adik jangan lupa kalau sudah UTBK, adik-adik punya jalur UTBK. Jadi adik-adik bisa pakai nilai UTBK-nya. Oh. Ya. Yang tadi potongan beasiswa itu maksudnya di pendaftaran ya ini? nanti di dalam formulasi pembiayaan mereka. Jadi mereka akan mendapat potongan kaitannya bahwa adik-adik semua memang mendapatkan sesuai dengan grade dari masing-masing nilai yang adik-adik dapatkan. Oh, yang Gitu. grade Ya, grading A, grade A, ya. B gitu ya? A baik sekali, baik ya. A dan B. Jadi Oh, itu adik-adik masih- nanti akan mendapatkan hal tersebut nanti berimbas ke dalam potongannya gitu. di pendaftaran juga sudah ada Sudah ya? ada, sudah ada. Nah, kalau Sudah. setelah jadi mahasiswa, banyak nggak Bu beasiswa yang disediakan oleh Gunadarma? Nah, informasinya adik-adik jangan lupa ya, di bagian kemahasiswaan itu pasti ada ya. Jadi kaitannya dengan informasi beasiswa itu terbuka luas ada. Oke. Ya, informasinya bisa adik-adik dapatkan. Dan kalau nggak prestasi salah- dan sebagainya. Betul, Ya, kalau nggak prestasi. salah ada yang prestasi, ada yang bukan Ya, jadi ada akademik, ada non akademik. itu Jadi maksudnya. adik-adik ini sekarang kemarin ada jalur untuk olahraga, sport, ya itu juga bisa. Jadi beasiswa yang kaitannya dengan akademik dan non akademik. Jadi silakan dicari informasinya, didapatkan dengan informasi yang benar dari bidang web kemahasiswaan. dari Gunadarma. Ya, gitu ya. artinya bahwasannya Gunadarma ini akan memberikan yang terbaik juga untuk calon mahasiswa. Betul, Kalau jadi- prestasi akademik pasti diperhatikan. Pasti. Kalau misalnya kayak saya akademiknya kurang, non akademik juga ada ya Bu? Ada tadi. Oke, Ya. baik. Olahraga, betul, catur biasanya ini akan- Gunadarma terkenal dengan caturnya. Ya. Ada robot catur. Robot catur. Oh iya, robot-robot. Iya, Sekarang iya. robot apa lagi yang Ada robot catur yang terbaru saya ini. Oke, Jugo, jadi adik-adik ya. Jugo Bob apa ya? Tarta Koer. Ya. Wah, saya baru dengar ini. Jadi adik-adik coba adik-adik nanti nih adik-adik calon mahasiswa ya ataupun yang ini di pendaftaran Gunadarma, adik-adik bisa lihat kita kan punya channel-channel tadi channel-channelnya banyak. Jadi antara lain tadi kita punya UGTV tadi ya. Jadi semua kegiatan, semua prestasi, semua informasi kalau ingin adik-adik dapatkan tadi kan Pak Alvin bilang harus informasinya yang valid loh, yang benar loh, jangan katanya loh. Iya, Nah, iya. silakan adik-adik subscribe di GTV-nya, UG Medianya, yaitu adik-adik bisa dapatkan informasinya. Oh, apa sih prestasi Gunadarma? Nah, kalau misalnya saya, kami semua nanti bicara kan, kalau tidak ada ya informasi yang detailnya, nah ada kan? Ada banyak, Ada betul ya. Gunadarma punya UG Technopark dan sebagainya. Jadi sebagai inovasi buat adik-adik mahasiswa semua. Jadi tagline-nya dapat ya, masa depan diraih saat ini. Betul. Dan kemarin juga ada jargon, bukan jargon, mungkin ada additional moto atau jargon bahwasanya Gunadarma untuk Indonesia. Ternyata ada Iya, kaitannya dengan IKN, Ibu Oh, iya, Kota betul. Nusantara. Iya, Apa betul. kabarnya dengan kampus yang IKN PPU itu? Di KN sudah ada apa istilahnya masnya kan sudah sampai ke semester yang menuju tingkat akhir ya. Jadi ya, Oke. ya, jadi ada mahasiswanya di prodi-prodi yang awal didirikan di kampus IKN, kampus PSDKU, PPU tadi ya bertambah terus. Ibu ya. sempat ngajar ke sana atau mungkin Iya, online? ada sempat ngajar ke sana. Ke- Kami diberikan. Oh, Ibu datang langsung ke sana? Ya, datang langsung. Kemudian kami menggunakan fasilitas teknologi juga supaya mereka tetap namanya smart classroom supaya mereka tetap terhubung dengan kami dosen-dosennya. Apa yang gitu. terjadi komunikasi dengan teman-teman mahasiswa di sana? Artinya Positif dan mereka ya tadi antusiasme sekali ya. iya pasti. Penuh kelasnya ya. Di sini juga sama ya. Iya, iya. Antusiasmenya tinggi ya. Oke. Kalau yang tadi secara online pakai fasilitas apa? Tadi smart classroom namanya. Jadi ada teman-teman di bagian ini yang melakukan desain untuk smart classroom. Smart classroom. Iya. Oke. Tadi kan ada V-Class, Oke. ada juga. V-Class itu kan pembelajarannya, gitu kan. Ini satu teknologinya. Gitu. Smart classroom itu seperti gimana? Ya kita ngajar mereka. Ada tanya jawab, tulis menulis. Bisa tulis segala macam ya. Kayak ngajar biasa, Iya, kayak berarti? ngajar biasa. Jadi inovasi ya dari teman-teman semua yang
kualifikasinya. Oke, namanya adalah Smart Class Iya. ya. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman jadi Iya, di KN. mahasiswa, nanti bisa juga Ke kampus IKN ya. ke kampus IKN ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar, Bu Silvi kita break dulu ya. Nanti kita lanjut. Ada program studi apa saja di Universitas Gunadarma? Iya. Seperti yang tadi kita bilang, ada 53 program Iya, studi. betul. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Pemirsa dan juga pendengar, saya masih akan bincang-bincang dengan narasumber kita dari Kepala Sistem Development Center Universitas Gunadarma dengan Ibu Dr. Widya Silvianti, Eskom MMSI MIKOM, dan saya akan kembali setelah beberapa informasi ini. Ya, sahabat Tiga Suara, kita masuk sesi terakhir masih bersama Adriana Ruri, dan saya juga mau menyapa sahabat Tiga Suara di pagi hari ini yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kulon Progo, Kuningan, Indramayu, Radio Kota Perak, Yogyakarta, dan pendengar UG Radio juga yang sedang streaming ya di www.megasuara.co.id, pemirsa MGS TV, UG TV, dan Sang Aji TV. Dan pagi ini kita masih ngobrol bersama dengan Ibu Dr. Widya Silvianti, Eskom MMSI, dan masih ada Alvin Permadi di sana. Silakan Alvin. Baik, terima kasih. Kita lanjut di segmen terakhir untuk info Gunadarma di kesempatan hari ini, dan masih bersama Ibu Dr. Widya Silvianti, Eskom MMSI, MIKOM, Kepala Sistem Development Center Universitas Gunadarma. Kita masih membahas tentang pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Gunadarma. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui banyak update tentang penerimaan mahasiswa baru di Gunadarma, Anda bisa follow juga Instagramnya, yaitu di pmb.ug. Sekali lagi di pmb.ug, atau bisa juga ke Gunadarma Official. Saya lagi ngelihat ini di pendaftaran .gunadarma.ac.id. Ada proses pendaftaran, ada 8 tahapan. Dari mulai calon mahasiswa sampai dengan menjadi mahasiswa. Ada yang menarik. Bayar uang pendaftaran sebelum mengisi formulir. Oke, bisa dijelaskan sedikit sebelum kita masuk prodi-prodi ini. Nah, jadi adik-adik semua, kami tadi ya sudah Pak Alvin dan sudah info kami bahwa 2 Februari. Online. Apa nih online dengan kalau tadi sempat tanya juga, bisa nggak kalau nggak online? Bisa, kami Offline, punya counter ya. pendaftaran. Jadi adik-adik semua jangan khawatir. Oh, saya mau lihat dulu dong Gunadarma. Oke, silakan. Ya, jadi kalau untuk online ini atau untuk daring ini, adik-adik semua pertama, ketika nanti adik-adik mendaftar, adik-adik bisa create username password yang tentunya lebih familiar buat adik-adik. Nanti adik-adik akan mendapatkan nomor VA, kemudian pembayaran formulirnya ini adik-adik mendapatkan istilahnya lebih murah dari, atau lebih biayanya lebih murah dari kalau adik-adik nanti memberi formulir secara luring, yaitu 350.000 mendapat potongan ya. Karena Tahun kemarin online kalau nggak salah sudah kami lakukan. sudah dilakukan. Jadi online itu memang salah satunya adik-adik mendaftarnya, biaya formulirnya 350.000. Oke. Ya, jadi kalau biaya formulir itu adalah 500.000, tapi kalau adik-adik sudah lakukan sekarang online maka tadi mendapat potongan. Oh 150.000. iya, iya. Nah, kemudian tadi sudah bayar, langsung adik-adik nanti otomatis bisa login untuk mengisi formulir. Kemudian tadi dilanjutkan dengan Pak Alvin, ada 8 nih, ikuti prosesnya. Gitu. Jadi sebelum mereka melakukan pembayaran uang pendaftaran yang 350 itu nggak bisa ngisi formulir Betul dong. sekali. Tapi sebelumnya juga harus bikin Akun, ya. Ini bukan student site ya Bu ya, Bukan, tapi akun. jadi ini akun mahasiswa baru supaya mereka nanti sampai ke tahap 8 ini. Oke. Setelah ke tahap 8 ini, tadi yang percepatan layanan tadi adalah kaitannya dapat NPM untuk bisa mengakses akun student site. Akun student site salah satunya tadi berita-berita ataupun ikut-ikut kegiatan. Nantinya kalau ada jadi mahasiswa maka menjadi akun yang sifatnya bisa mengakses wifi dan sebagainya di Universitas Gunadarma.
Oh. Ya, koneksi internetnya. Jadi akun tersebut bisa adik-adik gunakan. Jadi ada fungsi khusus Iya, si fungsi student site. khusus, iya. Jadi akun digital itu sampai nanti proses pembelajarannya tadi. Oke. Nilai, isi Nilai KRS, juga ada? isi KRS, nilai semua di sana. Kartu ujian semua digital. Aduh. Jadi kalau misalnya ada calon mahasiswa yang misalnya udah dibayar, kata orang tuanya nih Bu, ini iya. contoh ya. Udah dibayar belum ininya? Udah. Udah. Si orang tua bisa ngecek. Bisa. lihat Yang nama- penting iya, dapat ininya iya, ya, student akunnya, side-nya itu ya. betul, iya. Oh Oke. bener kan nih? Ah, oke, Iya. ya, tapi masuk Gunadarma, oke, Oke, semua. termasuk nilainya. Iya, Kamu betul. ada nilai jelek Nilainya nggak? gimana? Nah, Oke. jadi nggak bisa Tidak bisa nilainya. bohong, ya. Oke, Jadi semua keren. terekam di sana di Terekam. akun digitalnya. Oke, baik. Sekarang kita sebelum melakukan pendaftaran tentu harus mengenal juga program studi apa Betul. saja. Kemudian jenjang dari mulai D3, kemudian S1 dan juga sarjana magister yang dibuka untuk pendaftaran sekarang. Oke. Dari mulai D3 dulu Bu Sylvie. Ketiga, oke. Jadi adik-adik semua untuk pendaftaran lokasi dari pilihan prodinya itu nanti adik-adik bisa ada yang namanya kampus Depok, Oke. kampus Salemba, Kalimalang, Cengkareng, Karawaci. Nanti adik-adik akan bisa lihat kampus-kampus tersebut kalau misalnya, oh saya mau kenal dulu desain interior itu seperti apa ya. Nah, adik-adik silakan nanti di prodi, pilih apa di menu prodi dari pendaftaran Gunadarma, adik-adik bisa berkenalan dulu secara digital. Kalaupun Oke. nanti mau ke lokasi kampus, dipersilakan. Jadi ada situs web program studinya. Jadi program studinya memperkenalkan di kami, ada sastra Tiongkok dan sebagainya. D3 tadi, D3 ada apa saja? Ada manajemen informatika, Oke. semua unggul, teknik komputer unggul, baik sekali ada di akuntansi komputer, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan untuk diploma. Untuk S1-nya terakreditasi Ban PT, FIBA, IABI, LAM PTKes, LAM Infocom, LAM Membal ataupun LAM Teknik. Jangan lupa Gunadarma sudah terakreditasi unggul. Kemudian program studinya sebagian besar unggul. Adik-adik bisa lihat dari sistem informasi, ada farmasi, ada kebidanan dan sebagainya. Kalau untuk kedokteran, adik-adik nanti akses khusus di layanan untuk pendaftaran kedokteran. Juga jangan lupa kampus Penajam Pasar Utara dan IKN, adik-adik akses khusus ada kontaknya di pendaftaran Gunadarma. Silakan. Jadi kalau mungkin misalnya, oh saya dari Kalimantan nih, nah, oke mau ke kampus yang IKN Penajam, silakan dikontak. Ini. Oke. Tapi mau kuliah di Bogor, di Depok juga boleh, Jakarta juga boleh. Ya. saja. Tapi ada khusus ininya. Iya, Gitu. bukan berarti orang Kalimantan nggak boleh ke sini, Eh, walaupun boleh ada di saja, sana. silakan Iya, saja, karena tadi ada dengan senang Papua hati. juga. Iya betul, ada Papua tadi ke sini. Betul. Ya. Satu lagi tadi ada sarjana magister, betul sekali. Ya. Jadi di kampus Universitas Dharma, adik-adik masa depan diraih saat ini, adik-adik sudah S2, S1 langsung bisa nanti lanjut S2 tanpa menunggu waktu lagi. Nggak Jadi- harus. Iya. Oh. Jadi adik-adik nggak ada jeda. Adik-adik sudah Yang disebut diformulasi fast track kurikulum. itu ya? Ya, Oke. sarjana magister istilahnya. Ya, Oke. sarmak. Jadi Sarmak. S1-nya misalnya sistem informasi, S2-nya manajemen informasi. Ada sastra juga ada, ilmu komunikasi ada, psikologi, teknik elektro, teknik arsitektur dan sebagainya. Jadi Oke. silakan. Jadi 10 semester itu. Jadi kurikulumnya tentu berbeda. Kan dari pertama sudah diformulasi. Ya. 10 semester untuk Sarmak. Untuk sudah sampai S2. Iya, betul. Jadi Nah, 8 semester di sebentar. S1. Kita hitung dulu. S1 berapa semester yang reguler? 8 kan? 8. Iya, terus 8 sampai 10. Oh, iya. iya. 8, 9, 10, 3 Oh, iya, semester. iya, iya. Nah, Apa kelebihan selain si program Sarmak ini Iya, bagi tadi. calon mahasiswa? Selain tadi itu. Selain maksudnya mereka, artinya mereka sudah tadi ya, tagline-nya balik lagi nih, masa depan dari saat ini. Oh, iya. Sudah pasti nih nanti Oke, dapat oke. langsung magister. Jadi kurikulumnya sudah dilakukan formulasi sedemikian rupa supaya formulasi kurikulumnya adalah adik-adik semua sudah mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahamannya dari S1 langsung masuk ke S2. Secara langsung Secara ya, langsung. nggak harus nunggu dulu. Enggak, tidak ada jeda. Waduh, harus Format persiap. pembiayaannya semua sudah Sudah sarjana satu. magister. Ada syarat khusus nggak untuk Secara sarjana? khususnya tidak ada. Adik-adik ada peminatan sana. Rasanya saya nanti mau langsung karena kan sekarang kebutuhan persaingan tinggi ya. Iya, Oke, benar-benar. kita lulus. Nah, tinggal pilihannya dikembalikan kepada adik-adik dan tentu orang tua adik-adik masing-masing. Iya, Jadi ini bukan main-main Ibu ya. iya betul. Ini 10 semester langsung selesai. Oke, oke. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Iya, artinya memang perlu keseriusan. Karena Betul. kan biasanya ya zaman saya juga dulu kuliah.
udah kuliah S1 males banget suruh nerusin lagi kan itu harus persiapan yang matang. Iya ya, Bu? betul persiapannya, jadi kan panjang 10 semester. Oke, jadi dan sudah Gunadarma lakukan, Universitas Gunadarma lakukan supaya adik-adik tadi lulus di semester 10 mendapatkan pengetahuan keterampilan sesuai dengan jenjangnya. Apakah setiap program studi dari mulai D3 kemudian S1 kemudian Sarma, karena sekarang ini lulusan-lulusan itu biasanya harus si perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan yang udah elit banget, betul. harus ada Ada sertifikat. kompetensi. Nah, itu Jangan lupa dia. adik-adik. Di Gunadarma, Universitas Gunadarma ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang Semua program studi ada? ya, semua program studi punya skema kompetensi yang sudah juga tadi diformulasi ke dalam kurikulum. Jadi nanti adik-adik di semester terakhir akan mendapatkan sertifikat untuk profesi sesuai bidang ilmunya masing-masing, begitu ya. Jadi itu dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, logo Garuda. Nah, itu bisa dijadikan adik-adik sebagai saya memiliki kompetensi profesi saya masing-masing. Informatika apa, arsitektur apa, komunikasi semua ada skemanya. Iya, gitu. iya. Jadi balik lagi ya tagline-nya, sudah masa Sudah depan. Artinya mereka kalau lulus dari Gunadarma itu tidak hanya mendapat transkrip nilai, Betul. tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi ada Tadi pelengkap-pelengkap lain. pelengkapnya surat keterangan pendamping ijazah SKPI iya, ya. oke, Termasuk SKPI. salah satunya adalah tadi sertifikasi profesi ini, sertifikat profesi. Udah kayak ini. kurikulum PT aja berarti ya Bu ya? Ya, jadi CV-nya sudah tercreate sedemikian rupa, portofolio atau rekam jejaknya. Jadi kalau adik-adik secara ini mengikuti, insya Allah. Kan kami semua di Gunadarma tentu menginginkan adik-adik semua sukses gitu kan. Iya, iya. Itu tadi. Kalau boleh tahu, selama Ibu mengajar jadi dosen di Universitas Gunadarma, Iya. ada nggak ya yang bikin Ibu Sylvie terharu dengan lulusan-lulusan, terutama mahasiswa yang dekat dengan Ibu? Mungkin kalau Banyak lah, banyak pasti tentunya. banyak lah. Jadi Tapi yang bikin nggak unforgettable gitu. apa ya? Mungkin kalau mereka kembali lagi terus ingat nama kita, nah itu benar-benar Iya, ya. iya, Oke, iya, jadi iya. mereka tidak lupa. Mereka biasanya kalau sudah ini datang lagi ke kampus untuk bisa membawa serta junior-juniornya. Jadi jangan lupa adik-adik kalau menjadi alumni itu kan yang dibawa itu kan nama alma mater ya. Iya, Iya, jadi artinya tadi keberhasilan adik-adik semua yang sudah Gunadarma persiapkan adik-adik menjadi lulus ya akan menarik semua orang. Nah, itu unforgettable ya. Iya. Bagi kami dosen tidak ada ini lain selain mereka sukses. Bikin kita gimana Ya, Bu ya? bikin berarti Oh, iya. kita berhasil untuk bisa membawa mereka ke arah sana. Gitu. Ibu sejak di Gunadarma sudah berapa lama? Dan dari ngajar? tahun lulus 94. Waduh, berarti mahasiswanya udah banyak. Oh iya, Nah, udah, banyak banget gitu ya. iya. Ini adalah salah satu yang apa ya? Kalau saya ngelihat dosen, ngelihat guru itu bikin gimana gitu Iya, ya. memang ya alhamdulillah jadi 94 sekarang 2026 berarti Ibu nggak hafal satu persatu mahasiswa. enggak, tapi ya itu tadi ya Iya, paling iya. tidak kalau ada di lingkungan kita ya sebenarnya. Oke, kalau misalnya si calon mahasiswa nih masuk ke Gunadarma sudah menjadi mahasiswa, kan biasanya Ibu ada banyak permasalahan dalam mereka melaksanakan perkuliahan, entah itu keluarga, entah itu dalam, Oke. ada nggak konsultasi khusus biar mereka sukses menjadi mahasiswa gitu loh? Konsultasi khusus dalam arti Kalau kaitannya zaman dulu di SMK itu ada guru, BK. Ada nggak di? bimbingan konseling. Ada ya? Biasanya kalau yang namanya sudah mahasiswa, mahasiswa ya. Tapi kan kita juga punya satu biro-biro yang mungkin penanganannya masing-masing gitu ya. Contoh kalau psikologi kan juga ada di biro psikologi, konsultasi. Atau paling tidak memang lebih mudahnya mereka mungkin yang namanya sudah mahasiswa kan tadi lebih ke arah mereka mungkin punya peer group masing-masing ya. Tapi tadi prodi juga dalam kaitannya akademik biasanya. Nah, kita juga punya istilah dosen wali itu ada. Jadi saya juga jadi dosen wali kelas berapa. Nah, nanti biasanya kita ini dulu pendekatan dulu atau kita tanyakan kaitannya dengan akademik ataupun tadi non akademik. Kalau memang perlu penanganan lebih lanjut ya mungkin kita arahkan untuk penanganan lebih lanjut kemana nih mereka sesuainya gitu. Merinding Dosen dikit. wali. Sedikit merinding. Iya. Oke, Bu Sylvie ada Iya. sesuatu yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa sebelum kita tutup program ini. Silahkan.
yang ingin disampaikan ke calon mahasiswa Mahasiswa baru. yang sedang Jangan menyaksikan. tunggu lama-lama Lama-lama. lagi. Masa depan adik-adik diraih saat ini di Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Baik, terima kasih Bu Silvi. Salam untuk keluarga dan salam juga untuk teman-teman calon mahasiswa baru nanti ya Bu ya. baik, Oke. terima kasih. Baik, pemirsa dan pendengar, demikian bincang-bincang kita di program Info Gunadarma dengan narasumber dari Kepala Sistem Development Center Universitas Gunadarma, ada Ibu Dr. Widya Silvianti Eskom, MMSI MIKOM. Dan untuk keterangan lebih lanjut tentang pendaftaran Universitas Gunadarma, Anda bisa menghubungi atau mengunjungi website pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026 atau melalui sosial media di pmb.ug atau melalui UGTV official YouTube atau juga melalui hotline 1500158. Kita kembalikan ke rekan Ruri. Silakan Ruri. Terima kasih Bang Alvin, terima kasih juga untuk Ibu Dr. Widya Silvianti Eskom, MMSI MIKOM. Beliau adalah Kepala Sistem Development Center Universitas Gunadarma. Dan juga terima kasih untuk sahabat Tiga Suara yang sudah menyimak di Bogor, Serang, Sukabumi, Kulon Progo, Kuningan, Indramayu, Radio Kota Perak, pendengar UG Radio dan juga streaming di www.megasuara.co.id dan tentunya pemirsa MGS TV, UG TV dan Sang Aji TV. Diana Ruri pamit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.